Jika tidak diawasi, beri mereka 100 keberanian dan tidak berani menyerang Luo Zeng. Serangan jiwa dari jiwa yang biasa hampir tidak mungkin menyebabkan kerusakan substansial pada Luo Zeng. Perilaku seperti itu tidak berbeda dengan menemukan kematian. Tidak apa-apa, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dan dia percaya pada kata-kata yang lain. Hei, hei. Pada saat ini, dua baju besi di ruang bawah tanah perlahan naik ke pintu masuk. Akhirnya melarikan diri dari ruang bawah tanah ke surga, di mana Luo Zeng masih mau tinggal. Kedua baju besi itu sangat kuat. Mari kita tinggalkan tempat ini dengan cepat, kata Luo Zeng, dan dia akan membawa Ling Xuang pergi. Orang-orang Jiuli saling memandang dan ragu-ragu. Mereka tahu bahwa dua baju besi tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah. Seluruh ruang bawah tanah adalah jebakan yang sangat khas. Setelah tembok hancur, dua baju besi akan diaktifkan, dan jalan bawah tanah akan runtuh, dan jiwa di dalamnya akan mati. Tapi pengejaran baju besi terbatas pada ruang bawah tanah, mereka tidak bisa memanjat keluar. Orang-orang Jiuli sabar untuk mengetahui hal ini dan tentu saja ragu. Namun, saudara gadis kecil itu merespons paling cepat, dan dengan cepat berkata, ya, keluar dari sini. Baju besi ini terlalu kuat. Ayo pergi. Sisa orang Jiuli telah kembali kepada Tuhan dan dengan cepat berpura-pura takut. Luo Zeng mengambil tangan Ling Frost dan siap untuk pergi. Tetapi Ling Frost tiba-tiba berdiri diam dan berkata, tunggu. Luo Zeng hanya berpikir tentang melindungi keselamatan Ling Xuang dan tidak terlalu memikirkannya. Ling Frost punya satu hati lagi. Kelompok orang ini sangat aneh. Setelah ruang bawah tanah dibuka oleh tikus dan tikus, semua jiwa alien telah memasuki mereka, tetapi mereka tetap berada di luar. Ada dua penjelasan untuk ini. Pertama, mereka mungkin tidak mengetahuinya. Mereka datang setelah dua baju besi bergegas ke ruang bawah tanah. Ketika mereka melihat situasi mengerikan di ruang bawah tanah, di mana mereka berani masuk. Kedua, mereka tahu bahwa bencana ini terjadi di ruang bawah tanah, jadi mereka menunggu di luar. Ketika Ling Frost baru saja dibesarkan oleh Luo Zeng, dia cenderung untuk kemungkinan pertama. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa, tetapi kebetulan lewat begitu saja. Jelas bahwa dua armor seperti armor di ruang bawah tanah sedang naik ke atas. Orang-orang ini sangat tenang, terutama ketika Luo Zeng memberi sinyal bahwa semua orang akan pergi dengan cepat. Mereka masih memiliki sedikit keraguan. Sampai orang itu mengingatkan, yang lain terikat untuk pergi. Akting semacam ini sangat buruk. Ada apa? Luo Zeng bertanya. Orang-orang Jiuli juga melihat sekilas dan wajah mereka menjadi rumit. Melihat reaksi mereka, itu semakin mengukuhkan penilaian Ling Han, dan dia perlahan berjalan ke lubang persegi. Hati-hati, Luo Zeng mengikuti di belakang Ling Ling. Dia tahu bahwa Ling Frost tidak bisa kacau. Ini harus dibenarkan dan tidak menghentikannya. Ling Frost melihat ke bawah dan berkata, lihat. Setelah dua baju besi yang memanjat di dinding setengah jarak dari lubang, itu tidak lagi bergerak, tapi itu bodoh digantung di dalam lubang. Hei! Hei! Saat kedua armor itu melihat ke atas, lampu merah di mata mereka terus menyala, tetapi mereka tidak bisa muncul. Melihat adegan seperti itu, Luo Zeng sebenarnya berjongkok di lubang persegi dan memegang tangan ke bawah. Itu juga baju besi itu sendiri tidak berdamai, bahkan mengeluarkan pisau karat, sekali lagi naik satu langkah, pisau keluar dari udara. Pisau ini jauh dari Luo Zeng, dan tentu saja dia tidak bisa menyakitinya. Hati-hati, jangan main-main. Kata Ling Frost tidak puas. Bahkan jika Luo Zeng yakin, Ling Frost masih merasa bahwa ini adalah langkah yang berbahaya. Armor lain secara langsung mengeluarkan dua pisau karat dan menghancurkannya dari ketinggian lebih dari 100 kaki. Tubuh berat itu menghantam tanah dan menarik keluar lubang besar di lantai dasar ruang bawah tanah. Ketika kedua armor itu pergi, pemandangan yang lebih ajaib muncul. Interior ruang bawah tanah secara bertahap membangkitkan kabut warna-warni, yang benar-benar menghalangi garis pandang. Lihat, apa itu? Ling Xuang mengidentifikasi hal kecil dalam kabut, tetapi itu tidak benar. Di bawah tatapan Luo Zeng, alisnya juga terangkat dengan lembut, sepertinya jam pasir. Di tengah kabut ini, jam pasir seukuran kepalan tangan mengapung di dalamnya. Pasir dalam jam pasir sangat cepat, ketika pasir bagian atas mengalir ke bagian bawah. Jam pasir berputar sendiri dan pasir terus mengalir dari atas ke bawah. Saat jam pasir terus berputar, semua yang ada di ruang bawah tanah dibalikkan oleh waktu. Dua baju besi kembali ke dinding lagi. Rantai rusak asli terikat kembali pada mereka. Dinding yang rusak oleh Luo Zeng dan baju besi terus kembali dan mulai pulih, dan pola di dinding diintegrasikan menjadi satu. Ruang bawah tanah pada awalnya berantakan, dan sekarang telah dipulihkan. Bagian yang runtuh dengan cepat melayang dan merapat di pintu masuk persegi di tingkat atas. Segalanya telah dipulihkan, hanya yang mati tidak pernah dibangkitkan, dan jiwa-jiwa yang mati masih mati. Luo Zeng tidak bergegas kembali ke ruang bawah tanah. Adegan di depannya menunjukkan bahwa ada masalah dengan orang-orang ini. Dia berbalik dan menatap orang-orang dari orang-orang Jiuli dan berkata, apakah kamu tahu sebelumnya? Orang-orang Jiuli diam, mereka sulit dipertahankan, tetapi mereka tidak mau mengakui. Jika kamu tenang dan tidak bisa berkomunikasi, haruskah kamu mengambil beberapa cara aneh? Suara Luo Zeng semakin dingin. Di bait suci dia dapat mendominasi kehidupan setiap jiwa, dan tidak ada tempat untuk berlari bahkan jika dia berlari. Mungkin manusia-manusia ini berpikir bahwa Luo Zeng itu baik dan tidak akan memulai dengan keluarga yang sama, tetapi ia tidak ragu jika perlu. Pintu belakang kuil surga tidak dibuka secara paksa. Jika dibuka secara paksa, itu adalah jalan buntu, kata saudara laki-laki gadis kecil itu. Setiap orang adalah orang yang cerdas. Dalam hal ini,
jika Anda bermain trik lagi, Anda benar-benar mencari kematian. Mereka hanya dapat memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu punya cara untuk membukanya? Luo Zeng bertanya lagi. Orang-orang Jiuli diam lagi. Jika Anda benar-benar mengguncang petunjuk, saya khawatir mereka akan mengungkapkan identitas mereka. Bagi keluarga Jiuli yang berduka ini, sama saja dengan saling memberi kehidupan. Katakan, Luo Zeng mengucapkan sepatah kata pun. Ling Frost bersandar di sisi Luo Zeng dan sedikit menyipit. Pada saat ini, gadis kecil dari Teran tiba-tiba berkata, saya mendengar Anda menyebut Jiuli di luar kuil. Apakah Anda tidak jahat pada Jiuli? Cinta kecil. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Petik 2. Sentimen kecil, menarik sumpah rakyat, tiba-tiba ketakutan. Pertanyaannya sangat bodoh. Jika itu normal, ia dapat mengajukan pertanyaan seperti ini. Tetapi dalam konteks ini, mereka adalah orang-orang yang Luo Zeng dipaksa untuk bertanya, seperti anak kecil memecahkan vas dan bertanya kepada orang tua apakah mereka melanggar vas dan tidak akan dihukum. Itu sama dengan memberitahu pihak lain bahwa mereka berasal dari keluarga Jiuli. Di tengah-tengah urgensi mereka, hati Luo Zeng tiba-tiba terkejut, dan wajah Ling di samping bahkan lebih bijaksana.